Kalian sadar nggak sih bahwa kemarahan rakyat itu bukan hanya karena ada driver ojol yang dilindas oleh Brimob, tapi karena udah banyak banget chaos yang terjadi di negara kita ini. Salah satunya adalah karena betapa tondef dan nir empati DPR kita yang harusnya mewakilkan rakyatnya, mewakilkan kita, tapi malah melontarkan argumen atau pernyataan yang gak habis pikir gitu loh. Di tengah-tengah banyaknya rakyat yang lagi kena PHK massal, bilang mau minta tunjangan rumah 50 juta per bulan. Dan itu dia mengalihkan 3 juta ke 26 hari. Jadi katanya harga kos-kosan 3 juta per bulan. Kenapa tiba-tiba dikali 26 hari kerja tuh? Matematikanya gimana sih? Dan seringnya lagi kita lihat postingan dari akun pribadi para elitis ini yang memamerkan kekayaan, motor mewah, sport car, di tengah rakyat-rakyatnya yang sedang menjerit gitu loh. Tapi ya, aside from this amarah, aku pengen kita punya sesuatu yang direfleksikan juga ke diri kita sendiri. Biar kita nggak sama dengan para elitis yang tondef ini. Kita harus belajar empati. Kita harus ngajarin itu ke adik-adik kita, ke keluarga kita, anak cucu kita, dan biar next generation itu bisa lebih baik. Aku bakal share 3 cara yang menurutku bisa kita gunakan. Yang pertama, ngajarin bahwa happiness itu nggak datang dari luxury, tapi dari sense of purpose. Kita lihat anggota DPR itu berlomba-lomba untuk mamerin lifestyle-nya yang begitu mewah. Padahal udah banyak banget penelitian yang bilang bahwa true happiness itu nggak datang dari kemewahan, nggak datang dari uang, nggak datang dari barang. Melainkan dari growth, love, dan kontribusi. Yang kedua, ajarin critical thinking dan skepticism. Misalkan kita lihat ada postingan orang lagi bawa sports car. Kita bisa challenge, apakah nih orang beneran bahagia atau pengen pamer aja untuk cari validasi. Biar anak cucu kita tahu bedanya image dan essence. Yang terakhir, expose ke realita. Banyak elitis-elitis ini yang aku lihat emang berasal dari keluarga yang udah kaya. Jadi dari kecil ya hidupnya enak terus. Karena living in a bubble dan jadinya nggak ngelihat realita. Ada nih banyak orang di luar sana yang hidupnya jauh lebih susah dari mereka. Sehingga empatinya tuh nggak terbentuk. Penting bagi kita dan nanti ngajarin anak cucu kita untuk bisa ngobrol ke siapapun. Berinteraksilah dengan driver ojol, sapam, OB, abang tukang bakso. Ikut program volunteer ke desa atau ke panti. Karena empati itu datang dari kontak dengan realita. Akhir aku mau bilang bahwa I love this country and I still have hope for Indonesia. Kawal terus kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah karena ini rumah kita, karena kita peduli sama Indonesia. Dan semoga video ini juga bisa menjadi refleksi untuk diri kita sehingga kita bisa menjadi rakyat sipil yang lebih baik lagi. Please jangan hilang harapan untuk Indonesia dan stay safe semuanya. Bye. Teman-teman semua yang lagi demo semuanya balik. Semuanya balik. Gue mohon banget semuanya mundur. Ini posisi lagi bener-bener kacau. Gue denger isu bahwa udah ada terjadi penembakan di mana-mana. Semuanya mundur. Ingat kalau kalian hari ini nggak selamat, perjuangan kita terhenti sampai hari ini. Ya. Selamat dulu nomor 1, teman-teman. Dan tolong bantu repost ini semua. Semuanya udah blackout di Jakarta. Jakarta tuh lagi kacau banget di Jakarta. Ya, daerah Kuitang, daerah Grogol. Semua udah kacau, teman-teman. Yang lagi demo sekali lagi balik ya. Sekali lagi balik, semuanya pulang selamat. Pulang selamat, perjuangan kita belum selesai di sini, teman-teman. Ya. Tolong bantu lagi teman-teman di sini semuanya, share lagi video ini. Dari tadi gue udah bilang ini live TikTok dicabut itu mau ada darurat militer, teman-teman. Gue udah yakin. Sibal gue bilang. Selamat teman-teman, God bless you all. Jangan biarin air mata yang terakhir jangan jatuh, teman-teman ya, semuanya. Stay safe. Yang saya takutkan akhirnya terjadi. Dapat kabar dari keluarga di Makassar, teman-teman di daerah, api sudah membakar kota-kota, gedung DPRD, mobil yang hangus. Juga rakyat tak bersalah lagi-lagi jadi korban. 2 orang, teman-teman. Kemungkinan bertambah. Cukup, sudah Mi. Ini yang mereka inginkan, perpecahan. Kita sama-sama capek, kita sama-sama sedih, kita sama-sama kecewa. Jangan menjarah. Jangan terprovokasi narasi basi. Lihat penyusup yang masuk di tengah teman-teman yang membakar. Jangan ikutan. Kita harus sadar di tengah jalan ada yang menyusup. Ada oknum yang menciptakan kerusuhan agar seteru kita terlihat brutal. Jangan sampai agenda jahat mereka mencemari gerakan yang murni ingin memperbaiki negeri. Jangan sampai ini berakhir dengan dekret darurat militer. Kembali berpikir, karena begitu itu keluar, yang melawan akan dianggap makar, yang menuntut akan dianggap musuh. Pikirkan tentang keluarga kita juga di rumah, tentang tuntutan-tuntutan yang sebenarnya. Setelah ini akan saya bagikan. Angka fasilitas publik dihancurkan, itu pakai uang siapa? Renovasi, bikin lagi, itu pakai uang siapa lagi? Utang negara itu nolnya udah banyak, mau ngemis ke siapa lagi? Kita tidak ingin kesedihan ini berubah jadi kekacauan, karena rakyat yang benar-benar peduli tidak akan pernah menyakiti. Bagikan agar yang tetap menyala adalah api kesadaran.